sebelum kita melakukan pembongkaran pada kendaraan Daihatsu Xenia ini ya, Daihatsu Xenia yang mengalami kebocoran pada bagian mesin, khususnya di bagian depan di bawah rack and setir ya. Keluhannya seperti itu sehingga oli mesin banyak yang tumpah dan mengotori kolongan kendaraan. Jikalau dibiarkan maka akan dapat merusak komponen-komponen pendukung yang lainnya seperti engine mounting, kemudian tutup daripada karet rack end atau long terot, stabilizer, sayap dan lain sebagainya yang berhubungan dengan karet apabila terkena oli, termasuk selang radiator bagian bawah. Karenanya pemilik kendaraan segera melakukan perbaikan. Saya melepas dulu tutup filter udara. Tujuannya adalah sebelum kita melepaskan kepala bagian depan tutup timing, kita lepaskan dulu filter udaranya, lalu kabel gas, karena kita akan melepaskan cover cylinder head ya. Posisi saya di bawah itu sedang melepaskan baut puli bagian keras dengan ditahannya pada bagian roda gilanya. Setelah sudah dilepas, ini bagian selanjutnya saya akan melepaskan cover bagian depannya. Cover bagian depannya, bautnya ada sekitar berapa biji, 15 biji aja. Baut 14 nya ada sekitar 3, murnya baut 10 nya kodenya sama 11, cuman lebih pendek. Sehingga sebelum melakukan pembongkaran itu, puli pada bagian water pump harus dilepas karena ada mur satu yang tertutup dengan puli. Apabila dilepaskan susah. Kita kendorkan dan lepaskan seluruh baut-baut yang menempel pada cover timing chain. Teliti mungkin sebelum dilepaskan ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Karena jikalau dipaksa maka yang terjadi akan pecah karena bahannya ini sangat tipis sekali, terbuat dari aluminium. Dengan menggunakan obeng atau dengan baut 10 yang tersedia untuk menekan dratnya ada di pada bagian sebelah kiri di atas dudukan dinamo kompresor AC. Kompresor AC bukan dinamo ya, kompresor AC. Ya. Sehati-hati mungkin kita akan melepaskan cover ya. Awas jangan sampai pecah dan usahakan harus seimbang. Jangan hanya menekan pada sebagian sebelah saja. Karena ada knock yang menempel pada cover timing chain. Teliti lagi ya. Setelah udah terlihat ada gerakan, kemudian sudah ada celah, maka melepaskannya harus berbarengan lurus, tidak boleh miring. Sementara itu saya mencari-cari barangkali ada baut yang belum lepas atau masih ngepres pada bagian knock. Bagian bawah itu ada knocknya. Pada bagian bawah samping sebelah kiri dan kanan sekitar 10 cm dari karter itu ada knock yang nempel pada tutup cover timing chain. Perhatikan dengan seksama. Hati-hati mungkin ketika melakukan perbaikan karena di sini banyak komponen-komponen yang rawan untuk patah seperti kabel yang menempel pada kipas radiator.
akhirnya terlepas juga ya, sudah terlihat itu, terlihat sudah mulai kendor. Nah, itulah terlepas. Ternyata ini dulunya pernah dibongkar namun menggunakan lem silent yang kualitasnya kurang bagus, atau ketika dipasang buru-buru langsung dipres sehingga sealnya akan hilang, itulah yang dapat menjadikan kebocoran. Saya melepaskan cover bagian manipul api karena akan melepaskan rumah-rumah filter oli. Sangat sering terjadi pada kendaraan yang sudah berumur, kebocoran pada rumah-rumah filter oli O-ringnya. Ini posisi belum dilepas ya, ketika masih utuh. Ini sebelum dilepas ini ya. Ini ketika kebetulan, ketika ini udah selesai, ini sudah selesai perbaikan ini. Setelah sudah selesai perbaikan, dipasang semua. Terlebih dahulu kita teliti dulu ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke ya, tuh, terutama ini baut yang menempel pada penahan skep. Tahap selanjutnya, setelah semuanya sudah terpasang, covernya sudah rapi, itu terlihat dari sealannya. Saya menggunakan sealant dengan kualitas yang bagus dari pabrikan, mereknya Loctite ya, itu yang saya gunakan. Loctite itu banyak tersedia di marketplace ya, itu kualitasnya bagus, bisa diandalkan untuk memasang pada bagian cover timing, tidak terlalu encer dan cepat kering ya. Seorang teknisi ketika melakukan perakitan harus benar-benar hati-hati memperhatikan ketika ada kerusakan pada bagian pengait kabel bodi. Ketika sudah rusak, ya kita tinggal pasangkan pada dengan tis kabel yang universal. Tujuannya adalah supaya tidak terlepas atau tidak terjadi gesekan antara besi dengan kabel yang terjadi terkelupas gitu ya. Jadi seorang teknisi montir itu ya, seharusnya tidak perlu untuk laporan terlebih dahulu mana yang kira-kira untuk hati-hatian. Termasuk ini yang sering lepas itu di bagian soketan kipas radiator model elektrik gitu ya, itu sangat rawan. Utamanya ketika akan melakukan pemasangan oli mesin, bagi pemula hendaknya senantiasa memasang kain atau cover ini ya. Tujuannya tidak lain adalah supaya tidak mengotori tumpahan oli ke dalam bagian-bagian mesin yang bergerak seperti panbel itu ya, atau masuk kepada lubang koil dan sebagainya, sehingga akan rapi ya. Pasangkan dengan miring, usahakan sehati-hati mungkin dengan menjiwai sedikit demi sedikit ya, jangan sampai ada yang tumpah. Makanya saya kasih samping dengan lap atau kain apa-apalah ya gitu ya. Jadi itu untuk penggantian oli di rumah. Jadi akan yang mengganti oli sendiri di rumah pun sangat mudah gitu ya, seperti itu ya. Saya memasukkan oli sekitar 3,5 liter lebih sedikit ya, dikarenakan filter olinya ganti. Setelah selesai semuanya, kemudian kita akan melakukan uji coba menghidupkan mesin. Namun jangan lupa kita mengecek kembali oli mesin, kemudian air radiator,
Dan jangan lupa ketika akan melakukan tes in drain selalu didampingi dengan rekanan, gunanya untuk memperhatikan apakah terjadi kebocoran atau ada hal-hal lain yang dapat merusak kinerja mesin. Seperti itu ya. Nih, setelah posisi mesin sudah hidup ya, kita coba mencari apakah ada kebocoran pada bagian filter oli atau pada bagian tutup timing chain. Bersihkan sisa-sisa oli yang berceceran sebelum yang pernah terjadi sebelum dibongkar.